أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك ya arhamar rahimin. Marhaban bikum pada majelis ketiga kajian kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Mamida tercinta Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Pada majelis kemarin kita membahas tafsir daripada ayat-ayat dakwah. Dan kemarin teman-teman sekalian, Al-Maghfurlah ketika masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu babud dakwah, beliau bertabarruk dengan menyebutkan beberapa ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, di antara 4 ayat yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, kita sudah membahas 3 di antaranya. Dan kalau kita perhatikan, 3 ayat pertama yang kita bahas kemarin itu berisi tentang tardib. Bagaimana kita dibuat atau diberikan fadilah daripada berdakwah. Misalnya di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ada janji berupa al-falah, kemenangan bagi mereka yang senantiasa berdakwah. Begitu pula misalnya di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru." Dan kita paham bahwasanya pahala bersabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ternilai harganya. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan kita bahas di pertemuan kemarin bahwasanya salah satu tafsir daripada dzu hazzin 'adzim di sini adalah mereka yang mendapatkan surga sebagai balasan daripada kesabaran mereka. Dan ini juga targhib. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dan ini juga masih dalam kategori targhib. Maka di antara hikmahnya beliau rahimahullahu taala, beliau menutup atau mengakhiri silsilah daripada ayat-ayat dakwah ini dengan ayat yang berbicara tentang targhib. Dan selalu ada balance ya, supaya hidup ini balance, seimbang, selalu ada targhib dan tarhib. Targhib itu isinya merangsang ya, atau seseorang untuk melakukan sesuatu, ataupun tarhib artinya menakuti. Ya, jadi kita di ayat-ayat sebelumnya diminta diberikan faedahnya, kemudian sekarang diberikan ganjaran, iqab bagi orang-orang yang enggan untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim." InsyaAllah pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca, mengkaji tafsir para ulama terhadap ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita faidah, manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Di dalam ayat ini ada beberapa permasalahan. Ada beberapa
pembahasan yang mesti kita kaji. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan innal ladzina yaktumun. Apa yang al-maktum di sini? Apa yang disembunyikan sebenarnya? Apakah yang disembunyikan di sini adalah sesuatu yang khusus? Dalam hal ini adalah misalnya hukum rajam yang coba disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu. Wal huda ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nu'ud, sebagai sifat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat ini hanya khusus pada hal ini saja ataukah secara umum? Artinya siapapun yang menyembunyikan ilmu agama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan akhbarallahu taala anna alladhi yaktumu ma unzila minal bayyinati wal huda mal'un. Jelas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya siapapun yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab di sini juga akan kita bahas, daripada al-bayinat, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Maka mereka adalah orang-orang yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtalafu fil murad atau minal muradi bidzalik. Para ulama berbeda pendapat, apa yang dimaksud di sini? Faqila, pendapat yang pertama, mereka yang memandang bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini hanya kejadian tertentu saja, khusus saja. Maka mereka mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ahbarul Yahudi wa ruhbanun Nasara. Ya, para pendeta Yahudi dan Nasrani. Alladzina katamu amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka secara sengaja menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad katamal yahudu amrar rajam. Sementara orang-orang Yahudi itu mereka menyembunyikan tentang hukum rajam. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang sempit, artinya mereka yang melihat kepada khususus sabab, maka yang dimaksud innal ladzina yaktumuna, maka orang-orang yang dimaksud di sini adalah para pendeta Yahudi dan Nasrani. Baik. Al-bayyinat wal huda, apa yang dimaksud? Kalau kita mengambil tafsir ini, maka yang dimaksud dengan al-bayyinat di sini adalah hukum rajam. Mereka menyembunyikan hukum rajam itu. Mereka nggak mau dirajam. Kemudian yang dimaksud dengan al-huda di sini petunjuk adalah tanda-tanda kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka di dalam Al-Quran di juz 2 itu apa katanya? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking jelasnya sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam Taurat maupun Injil, mereka sampai mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Bayangkan. Tapi ini disembunyikan oleh mereka. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, teman-teman sekalian, waqila al-muradu, yang dimaksudkan dengan yang disembunyikan atau orang-orang yang menyembunyikan di dalam ayat ini adalah kullu man katamal haq. Setiap siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Fahiya ammatun fi kulli man katama ilman min dinillah yuhtaju ila bathih. Maka kalau kita mengambil makna yang kedua ini, maka yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah secara umum siapapun yang menyembunyikan ilmu agama, terutama ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang perlu untuk disebarluaskan. Maka kalau kita ambil pendapat yang kedua ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, bayangkan, siapapun yang ditanya terhadap satu ilmu yang dia ketahui, ya'lamuhu, yang dia ketahui, fakatamahu, maka dia sengaja menyembunyikan ilmu itu, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka dia akan dipecut kelak di hari kiamat dengan pecut dari api neraka. Baik. Maka jelas ayat ini ada dua tafsirannya, ada yang khusus, ada yang umum.
Dan kita sudah sampaikan hadis yang mengancam orang-orang yang senantiasa menyembunyikan ilmu. Baik. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita akan menemukan asar yang seakan-akan ta'arud, seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Ayat dan hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa menyebarluaskan ilmu. Tapi ada sebuah asar dari Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau berbicara kepada satu kaum terhadap satu ilmu tertentu yang mana ilmu itu belum cocok untuk mereka pahami. Artinya mereka nggak bisa paham ilmu itu saking tingginya. Maka apa? Illa kana li ba'dihim fitnah. Kecuali apa yang kamu sebarkan itu akan menjadi sumber fitnah. Seakan-akan khobar ini kan melarang kita untuk share ilmu kita. Hati-hati. Nggak semua apa yang kamu sampaikan nanti orang pahami. Ada juga sabda dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, haditsin nas bima yafhamuna. Hendaknya kalian, ya, kalau mau berdakwah, menyebarkan ilmu pengetahuan, hendaknya kalian menyebarkan hal-hal yang dipahami oleh orang-orang, oleh audiens kalian. Atau hibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Bayangkan konsekuensinya kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak pantas untuk kita sebarkan, orang-orang bisa murtad nanti karena tidak memahami ilmu yang kita sebarkan. Maka seakan-akan ada ta'arud di sini. Satu, memerintahkan kita untuk menyebarluaskan seluruh ilmu yang kita punya. Satu, mengatakan jangan. Maka Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan apa? Wa hadza mahmulun ala ba'dil ulum. Asar yang melarang kita untuk menyebarkan ilmu itu hendaknya kita pahami bahwasanya bukan semua ilmu yang tidak boleh kita sebarkan, tapi sebagian ilmu. Misalnya ka ilmil kalam, seperti ilmu kalam. Dan antum tahu ilmu kalam itu banyak isinya khilaf. Dan masalahnya masalah yang dakik, perlu pemahaman yang mendalam, yang mana terkadang atau bisa jadi orang-orang awam tidak akan mampu memahami itu. Makanya dari sini kita paham bahwasanya sangat besar kesalahannya orang-orang batiniyah ya, yang mengatakan atau yang menyebarluaskan ilmu-ilmu yang mereka tafsirkan dengan tafsiran yang salah. Udah audiensnya nggak paham, dianya juga nggak paham. Ya sama saja apa yang dilakukan misalnya oleh Mama Gufron. Iya, ndak dia paham, audiensnya juga nggak paham. Orang-orang yang berfilsafat di tengah-tengah umat ini nggak boleh, teman-teman sekalian. Apa katanya Sayyidina Ali? Khatibun nas ala qadri uquli. Hendaknya kalian berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan orang. Baik, apa katanya? Fa hukmul alimi an yuhaddisa bima yufhamu anhu. Maka hendaknya orang alim itu memilih ya materi yang dapat difahami oleh orang banyak dan dibutuhkan oleh orang banyak. Wa yunzila kulla insanin manzilatahu. Dan hendaknya dia meletakkan masing-masing kaum, masing-masing orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Baik. Idzan kita punya dua tafsir, teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan ayat ini khusus turunnya kepada siapa? Pendeta Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka sembunyikan? Ada dua hal. Yang pertama, hukum rajam. Yang kedua, sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tafsir yang kedua mengatakan enggak. Yang dimaksud adalah segala hal yang dibutuhkan oleh umat, termasuk apalagi itu adalah ilmu agama. Maka tidak boleh disembunyikan. Baik. Mana makna yang lebih rajih? Yang pertama atau yang kedua? Imam Ar-Razi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Kabir yang disebut atau yang dinamai dengan Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan apa? Wal awwalu aqrab ila shawab liwujuhin. Beliau di sini menyampaikan dua pendapat ini tapi dibalik. Nah, menurut beliau pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini mesti dipahami secara umum. Ya. Liwujuhin, karena beberapa sebab. Perhatikan ini. Bagaimana caranya Imam Razi merajihkan makna yang kedua. Beliau mengatakan apa? Ahaduha, penyebab yang pertama,
annal lafdha 'ammun. Lafaznya kan secara umum, ya kan? Innal ladzina yaktumun, umum. Wal 'aridu mawjud. Dan hal yang menjadikan ayat ini turun tetap ada. Apa yang menjadikan ayat ini turun? Ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, ya atau tidak? Sampai zaman kita ini ada atau tidak orang yang menyembunyikan kebenaran? Ada. Berarti semestinya ayat ini difahami secara umum agar berlaku pada kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun yang menyembunyikan ilmu. Fahim tuh? Maka apa katanya? Wa huwa nuzuluhu 'inda sababin muayyan, meskipun ayat ini turunnya pada sebab tertentu, yaitu turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran, la yaqtadil khusus, hanya saja khususnya sebab nuzul itu tidak menjadikan lantas ayat ini sebagai ayat yang khusus, yang tidak bisa diterapkan kepada kejadian-kejadian yang semisal. Hal ini diambil dari kaidah usul fikih yang mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ibrah itu adalah dengan umumnya satu lafaz dan tidak bergantung pada khususnya sebab. Fahim tuh? Itu alasan yang pertama. Yang kedua, sabata aidan fi usulil fiqh, di dalam usul fiqh itu anna tartibal hukmi 'ala al-wasfi musy'irun bi kaunil wasfi 'illatan lidzalikal hukm. Masya Allah. Apa itu? Ketika ada satu hukum, ya, satu hukum yang diikat dengan satu sifat tertentu, maka seakan-akan sifat ini adalah ilah daripada hukum itu. Apa hukum yang ada di dalam ayat ini? Haram, kan? Hukum haram. Haram terhadap apa? Ada enggak sifat tertentu yang disebut keharamannya di sini? Ada, yaitu kitmanul ilm. Ya kan? Menyembunyikan ilmu, tidak mau berdakwah. Dia punya ilmu, dia belajar tapi enggak mau berdakwah. Apa katanya? Hal itu musy'irun bi kaunil wasf illatan lidzalikal hukm. Seakan-akan sifat itu adalah ilah daripada hukum tersebut. Jadi seakan-akan menutup-nutupi kebenaran, menutup-nutupi ilmu, enggan untuk berdakwah, enggan untuk memberitahukan umat ilmu yang mereka butuhkan. Seakan-akan ini menjadi ilah keharamannya. Ilah keharamannya. La siyama idza kana al-wasfu munasiban lil hukm. Apalagi kalau sifat itu dia munasib. Ada kita pelajari dalam usul fikih bab munasab. Insyaallah untuk pelajari di tingkat 4 nanti. Wala syakka anna kitmanad din yunasibuhu istihqaqul la'ni minallahi ta'ala. Dan tidak diragukan bahwasanya siapapun yang menyembunyikan agama, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara umum, tidak bisa kita bawa kepada khusus sebab nuzulnya saja. Kemudian yang ketiga, murajjih yang ketiga atau alasan Imam Ar-Razi merajihkan makna secara umum adalah bahwasanya jama'atan minas sahabah, anna jama'atan minas sahabah hamalu hadzal lafdh 'ala al-umum. Mereka memahami ayat ini secara umum. Misalnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Man za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalam katama syai'an minal wahyi." Siapapun yang menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu atau sedikit saja daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad a'dhamal firyata 'ala Allah. Sungguh dia sudah berdusta dengan kedustaan yang besar atas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda," dan seterusnya. Idzan Sayyidah Aisyah di sini membawa ayat ini kepada makna yang umum, ya atau tidak? Dia tidak dikhususkan kepada pendeta Nasrani dan Yahudi saja, tidak. Akan tetapi dibawa kepada makna yang lebih umum daripada itu. Fahim tuh insyaallah? Baik. Sayyidina Abu Hurairah misalnya radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laula ayatani min kitabillah." Seandainya bukan 2 ayat, karena 2 ayat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ma haddatstu hadisan ba'da an qala nas. Saya tidak akan mau
menyebarluaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah orang-orang berkata menuduh Sayyidina Abu Hurairah, aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah memperbanyak, terlalu banyak menyebarluaskan hadis. Antum tahu di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Maka Sayyidina Abu Hurairah itu seperti digibah lah oleh orang-orang ketiga itu. Abu Hurairah ini kok terlalu banyak menyebarluaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan apa? Seandainya bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran, saya tidak mau lagi share hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ilmu agama. Tapi karena 2 ayat ini, maka saya tidak pedulikan perkataan mereka. Apa itu 2 ayat itu? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Fahim tuh insyaallah? Berarti para sahabat membawa ayat ini kepada makna yang khusus atau pada makna yang umum? Pada makna yang umum. Fahim nah? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, mal murad bil kitman, apa yang dimaksud dengan menutup ilmu? Taba'an, kita di sini kuliah. Kita ketika kuliah belajar muqarrar, ya kan? Antum belajar di ilmu aqidah al-alam hadis. Wa kullu hadis la budda lahu min muhdis. Idan natijah al-alam hadis. Ini kita pelajari ilmu agama, ilmu aqidah, ilmu tauhid. Dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Apakah seluruh yang kita ketahui harus kita share ataukah tidak? Ketika saya misalnya enggan untuk menyebarluaskan sebagian dari pengetahuan saya, apakah saya termasuk orang yang menutup-nutupi kebenaran ataukah tidak? Maka apa katanya di sini? Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir mengatakan, Al-Qadhi, beliau menukilkan dari Al-Qadhi Qadhiyat, al-kitmanu, yang dimaksud dengan al-kitman, menutup-nutupi ilmu kebenaran, enggan berdakwah, adalah tarku idhari syai'i ma'al hajati ilaih, meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan, wa husulud da'i ila idharihi, yang mana sudah ada penyebab yang mengharuskan kita untuk menyebarluaskan ilmu kita. Paham tuh? Misalnya antum di sini belajar ilmu tajwid. Kebetulan di kampung antum orang-orang belum bisa ngaji, atau mereka ngaji tapi tidak memperhatikan hukum tajwid. Idzan ad-dawa'i, hal penyebab yang menjadikan antum mesti turun tangan mengajarkan orang tajwid, ada atau tidak? Terlebih lagi masyarakat datang ke rumah antum mengatakan, "Ustadz, ajarin kami tajwid." Mereka butuh atau tidak? Butuh. Di sini kalau antum enggan untuk share ilmu antum, memilih untuk diam, maka antum dihitung sebagai kitmanul ilm, orang-orang yang menutupi kebenaran, menutup-nutupi ilmu. Dan ini yang diancam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diancam oleh ayat ini, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Ini baik. Li'annahu mata lam yakun kadzalik la yu'addu kitmanan. Tapi kalau tidak demikian, maksudnya apa? Hal yang kita ketahui itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi tidak ada hajat untuk nge-share masalah itu. Maka kalau kita sembunyikan tidak dihitung sebagai kitman. Maka tidak semua yang diketahui harus disebarkan. Tidak. Kita harus cerdas sebagai seorang dai. Mana kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat? Mana kira-kira yang diperlukan oleh masyarakat, itu yang kita share. Fahimna insyaallah. Jangan tiba-tiba naik mimbar langsung berdakwah, Masya Allah, maratibul hadis katanya terusnya. Ada hadis sahih, mattasala sanaduhu, dan seterusnya. Apa faedahnya itu untuk orang awam? Paham atau tidak? Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, apa hukumnya menyembunyikan ilmu? Yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu adalah ilmu yang dibutuhkan. Maka Imam Ar-Razi mengatakan, hadhil ayatu tadullu ala anna ma yattasilu bid-din. Ayat ini menunjukkan bahwasanya segala hal yang berhubungan dengan agama, wa yahtaju ilaihil mukallaf, dan dibutuhkan oleh mukallaf, la yajuzu an yuktam, tidak boleh untuk disembunyikan.
Wa man katamahu faqad azumat khati'atuh. Allah. Dan siapapun yang secara sengaja menyembunyikannya, maka sungguh kesalahannya, dosanya begitu besar. Begitu besar. Makanya nggak boleh teman-teman sekalian, apalagi antum di sini belajar fikih. Orang-orang butuh fikih. Barangkali ada orang yang umurnya 40-50 tahun belum bisa wudu. Kita di Al-Aziziyah belajar ngaji. Barangkali tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita belum bisa ngaji. Maka harus kita turun tangan di sini. Setidaknya ajarkan mereka Iqra. Paham atau tidak? Paham? Jadi bukan waktunya kita sebagai para pelajar, terutama pelajar ilmu agama itu main-main introvert ekstrovert. Nggak boleh. Kalau saya itu introvert, katanya saya nggak dakwah. Baik. Ada atau enggak dai di kampung antum selain antum? Kalau enggak ada berarti dakwah itu fi haqqika fardu ain. Enggak boleh. Bukan zamannya lagi main kucing-kucingan sekarang. Ya, maka silahkan turun tangan, ajarkan orang wudu, ajarkan orang sholat. Kalau orang udah bisa sholat, kalau orang sudah bisa wudu, sudah selesai hajat-hajat orang, antum mau kurung diri di goa silahkan, enggak apa-apa. Mau berkholwat silahkan. Paham atau tidak? Baik. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan apa? Wa tahqiqul ayah wa annal 'alima idza qasada kitmanal ilmi asa. Orang alim kalau dia sengaja ingin menyembunyikan ilmu itu dia bermaksiat. Berarti haram atau tidak? Haram. Wa idza lam yaqsidhu lam yalzamhu at-tabligh idza 'urifa annahu ma'a ghairihi. Tapi kalau dia tidak bermaksud menyembunyikan ilmu, maksudnya apa? Misalnya, Ustaz istighfar. Ada 2 orang alim di Puyung itu. Ada Ustaz Irfan, ada Ustaz istighfar. Ya atau tidak? Baik. Orang-orang butuh babul wudu. Tiba-tiba Ustaz istighfar lewat di Masjid Besar Puyung, mendengar Ustaz Irfan sedang berbicara tentang babul wudu. Maka di sini Ustaz istighfar misalnya, ya sudah, besok saya nggak berbicara tentang bab wudu lagi. Apakah dia dihitung menyembunyikan ilmu? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwasanya selain dia, Ustaz Irfan sudah menyampaikan ilmu. Paham atau tidak? Baik. Wa amma man su'ila faqad wajaba alaihi at-tabligh li hadhil ayah walil hadis. Tapi kalau dia ditanya, maka wajib dia menyampaikannya. Misalnya ada orang yang enggak hadir di majelisnya Ustaz Irfan, maka dia masih jahil, saya enggak paham ini bab wudu, maka datang dia ke rumah Ustaz istighfar. Maka jangan Ustaz istighfar nanti misalnya bilang, udah dibahas kemarin di masjid, enggak ada live-nya, gimana? Enggak ada live, gimana kita mau tahu, ya kan? Maka harus antum jawab kalau ditanya. Paham atau tidak? Baik. Nah, di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di paling bawah itu. Apa katanya? La tamna'ul hikmata ahlaha. Janganlah kalian cegah hikmah, maksudnya ilmu pengetahuan itu dari orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Ya, fatazlimuhum. Maka kamu dengan itu akan terhitung sebagai orang yang zalim, menzalimi mereka. Tapi wala tad'uha fi ghairi ahliha. Tapi jangan juga meletakkan ilmu itu ke sembarang orang. Kenapa? Fatazlimuha, karena kamu akan menzalimi ilmu itu. Ya, makanya para ulama itu enggak sembarang dulu itu mereka mengajarkan ilmu. Kalau dia tahu ada orang tengil, enggak akan diajarkan mereka berdebat. Kenapa? Karena kalau orang tengil belajar berdebat, dia akan menggunakan ilmu debat itu untuk merealisasikan ketengilannya. Enggak boleh sih kita milih-milih, ya. Misalnya ilmu ini dia berhak atau enggak untuk mendapatkan ilmu itu. Ya harus dia memenuhi syarat, dia jujur orangnya, dia rajin orangnya. Dia tidak akan gunakan ilmu itu untuk meraih hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka di sini boleh kita ajar. Paham atau tidak? Tapi kalau ada orang alim yang menyaksikan bahwasanya murid-murid atau orang-orang yang ingin belajar ke dia itu belum memenuhi syarat, maka tatkala dia tidak mengajarkan ilmu itu, tidak apa-apa. Dia tidak terhitung sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Paham tuh? Baik. Masalah yang keempat, ya Allah, supaya cepat kita. Apa hukumnya hukmu basil ilmi wa nashrih? Hukum menyebarluaskan ilmu dan
menyebarluaskannya adalah fardu kifayah. Hukum menyebarluaskannya adalah fardu kifayah. Al-Imam Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, hadzal izhar, bukankah ayat ini mengharamkan kepada kita untuk menyembunyikan ilmu, ya atau tidak? Baik. Mafhum mukhalafahnya, kalau menyembunyikan ilmu adalah hukumnya haram, maka menyebarluaskan hukumnya wajib. Wajibnya apa? Wajib aini atau wajib kifai? Maka di sini Imam Ar-Razi mengatakan hadzal izhar fardun 'alal kifayah, la 'alat ta'yin. Ya, menyebarkan ilmu pengetahuan itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa hadza li'annahu idza azhara al-ba'du, sebab kalau sebagian sudah menampakkan ilmu pengetahuan itu, sara bi haitsu yatamakkanu kullu ahadin minal wusuli ilaihi falam yabqa maktuman, yang mana dia meng-share ilmu itu di mana setiap orang yang butuh itu bisa untuk kembali kepada ilmu tersebut. Misalnya Ustadz Irfan live, ya, live babul wudu di Masjid Besar Puyuh, dan live itu masih ada di YouTube, masih ada di Facebook, bisa orang-orang ke sana. Maka Ustadz Istighfar ketika ditanya bab wudu, maka Ustadz Istighfar bilang, ada, sudah dibahas, silahkan rojek di Facebook, ada live-nya, udah boleh. Ini udah dibahas oleh Imam Ar-Razi. Wa hadza li'annahu idza azhara al-ba'd sara bihaitsu yatamakkanu kullu ahadin minal wusuli ilaihi. Maka sudah tidak terhitung sebagai ilmu itu sebagai sesuatu yang maktuman, sebagai sesuatu yang disembunyikan. Wa idza kharaja an haddil kitman, maka kalau ilmu itu sudah keluar dari batasan disembunyikan, lam yajib 'alal baqina izharuhu marratan ukhra. Enggak wajib bagi siapapun, agar jangan itu aja dibahas. Lihat di kampung-kampung itu, datang tuan guru ceramah bulanan, apa yang dibahas? Sabar syukur. Datang tuan guru berikutnya, sabar syukur. Itu terus. Orang-orang belum tahu sholat, belum tahu caranya wudu yang benar, belum tahu caranya baca Al-Quran. Makanya sebagai seorang da'i yang cerdas, kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi masalah yang kelima, ada masalah qabla al-akhir. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-bayyinat wal huda di sini ya'ummul mansus alaihi wal mustanbah. Tadi kan kita paham bahwasanya yang dimaksud orang-orang yang menyembunyikan ilmu di sini ada dua. Ada makna khusus, ada makna umum. Kalau kita tafsirkan dia dengan makna khusus, yaitu ahbarun nasara wa ruhban apa kan ahbarul yahud wa ruhbanun nasara, para pendeta Yahudi dan Nasrani, itu makna yang khusus. Maka yang dimaksud dengan al-bayyinat di sini apa? Hukum raja. Yang dimaksud dengan al-huda di sini apa? Sifat-sifat baginda Nabi SAW. Fahim tuh? Hanya saja karena Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qurtubi merojihkan makna yang kedua, yaitu yang dimaksud adalah menyembunyikan secara umum, maka mereka menafsirkan al-bayyinat wal huda di sini juga secara umum. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan al-bayyinat wal huda di sini maksudnya ya'ummul mansus alaihi wal mustanbah. Al-bayyinat, yang dimaksud dengan al-bayyinat di sini adalah apa? Adalah sesuatu yang mansus, yang ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, itu mansus namanya. Baik. Kewajiban sholat, ada atau tidak ayat Al-Qur'annya? Ada kan? Apa itu? Wa aqimus sholat. Fahim tuh, ini mansus namanya. Itu al-bayyinat. Wal huda, al-huda di sini maksudnya adalah baik itu yang mansus maupun ghairul mansus. Yang mana itu? Yang sabit hukumnya dengan qiyas. Baik. Hadis tentang khamr, ayat tentang khamr ada atau tidak? Ada kan? Ada atau tidak? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pada puncaknya diharamkan khamr itu Allah SWT berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan
Ya kan? Fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ada ayat yang berbicara tentang khamr. Berarti khamr itu dia hukumnya mansus. Kenapa mansus? Karena ada nasnya, Al-Qur'an dan hadisnya. Baik, ganja. Di mana kita temukan ayat tentang ganja? Hadis tentang ganja? Tidak ada. Berarti hukum keharaman ganja itu sabit dengan nas atau dengan qiyas? Dengan qiyas kan? Maka ini namanya mustambat, diistimbat oleh para ulama. Apa katanya? Baik. Kenapa? Apa ilah yang menjadikan khamr itu haram? Katanya al-muskir, karena dia memabukkan, ya atau tidak? Baik. Al-muskir itu ada atau tidak pada ganja? Narkoba ada. Dia menghilangkan akal, ya atau tidak? Maka karena ilahnya ada, berarti hukumnya juga sama. Ini namanya qiyas. Ada hukum asal, hukum fara', kemudian illah, ya, illah yang mengumpulkan antara keduanya, ya, maka terjadilah qiyas, hukmul asal. Maka hukum asal itu dibawa kepada hukum fara'. Ini namanya. Maka firman Allah SWT, ma anzalna minal bayinati wal huda. Di sini katanya Imam Qurtubi menunjukkan bahwasanya seorang dai itu tidak boleh menyembunyikan segala hal, baik itu perkara yang mansus maupun perkara yang mustambaq, yang tidak ada nasnya, tapi para fuqaha berijtihad. Fahim tuh insyaallah. Baik. Li syumuli ismil huda lil jami', karena lafaz al-huda itu mencangkup yang mansus maupun ghair mansus. Al-Imam Ar-Razi mengatakan, karena Imam Ar-Razi itu ya tafsirnya itu agak merucut kepada masalah-masalah ilmu kalam, maka beliau tafsirnya itu khas. Beliau mengatakan apa? Tafsir firman Allah SWT, ma anzalna minal bayinat. Al-bayinat kata Imam Ar-Razi adalah kullu ma anzalahu 'alal anbiya kitaban wa wahyan duna adillatil uqul. Imam Ar-Razi mengatakan apa? Al-bayinat adalah segala sesuatu yang Allah turunkan kepada para nabi di dalam kitab, maksudnya Al-Qur'an maupun berupa wahyu. Ya, wahyu itu maksudnya kalau di sini wahyu ghair matlu, as-sunnah. Ya, berarti apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang disebut dengan mansus, ya atau tidak? Baik. Wal huda. Apa kata Imam Ar-Razi? Yadkhulu fihi dalail al-aqliyah wan naqliyah. Kalau al-huda itu mencakup, dia umum. Kalau al-bayinat itu khusus kepada perkara-perkara yang mansus saja. Tapi kalau al-huda tidak, dia umum. Baik yang mansus, yang naqliyah maupun akliyah. Kias itu pakai akal atau tidak? Makanya dia dalalahnya itu akliyah. Paham atau tidak? Maka ini seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh menyembunyikan apapun, terutama dibutuhkan, terutama dalam masalah ini fikih khusus. Karena orang-orang bermuamalat, orang-orang di pasar mereka butuh fikih muamalat, ya atau tidak? Bajang-bajang mau pada nikah, mau pada merari, mereka butuh fikih munakahat, ya atau tidak? Banyak orang yang meninggal mau bagi warisan, mereka butuh orang yang paham ilmu mawaris, ya atau tidak? Tidak boleh kita sembunyikan. Baik. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan khalas. Masalah yang terakhir dalam ayat ini, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka yang senantiasa menyembunyikan ilmu dan enggan untuk berdakwah padahal orang butuh, dan dia satu-satunya orang yang punya ilmu itu. Maka kalau mereka masih kekeh enggan untuk berdakwah, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah dan orang-orang yang melaknat. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang melaknat di sini? Al-Imam Ar-Razi di sini mengatakan bahwasanya apa? Wa yal'anuhumul la'inun di sini adalah al-la'nat itu apa artinya laknat? Secara bahasa dan syar'i. Al-la'nah katanya secara asal bahasa itu al-ib'ad, menjauhkan segala sesuatu. Ya, itu laknat namanya. Wa fi 'urfi syara', sementara secara syariat maksudnya secara istilah al-ib'ad minas thawab war rahmah.
Menjauhkan, jadi Allah SWT menjauhkan hamba itu dari pahala dan rahmat. Udah, kalau orang jauh dari rahmat Allah, apa yang diharapkan? Makanya bahaya, makanya syaitan itu laknat ya. Kenapa syaitan itu laknat? Karena dia dijauhkan dari rahmat Allah. Paham tuh? Baik. Itu makna laknat. Apa maknanya? Siapa yang dimaksud dengan la'inun? Ulaika yal'anuhumullah. Kalau Allah jelas kan? Wa yal'anuhumul la'inun. Nah, siapa yang dimaksud dengan la'inun? Ayo. Di sini banyak banget pendapat para ulama. Akan tapi Imam Ar-Razi mengatakan, fayajibu an yuhmala ala man lil la'nati ta'thirun. Harus kita bawa ayat ini kepada orang-orang yang laknatnya itu memiliki ta'thir, yaitu manusia, orang-orang saleh. Orang-orang soleh ketika mendoakan laknat kepada mereka, makbul atau tidak? Makbul kan? Maka harus kita bawa dia kepada orang-orang soleh atau kaum mukminin. Wa qad ittafaqu ala annal malaikata wal anbiya as-salihin. Para ulama sepakat bahwasanya malaikat, para nabi dan orang-orang soleh, kadzalik fahum dakhaluna tahta hadzal umum la muhala. Mereka masuk kepada keumuman wal la'inun di sini. Ya, tidak diragukan mereka masuk. Siapa itu malaikat? Para anbiya dan orang-orang saleh. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah SWT yang datang setelahnya, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Nah. Baik, wan nasu dzakaru wujuhan akhar atau wujuhan ukhra. Tapi ada para ulama juga yang menafsirkan wal-la'inun di sini dengan tafsir yang lain. Misalnya, ada yang mengatakan al-la'inun di sini adalah dawabul ardi wa hawamuha. Segala sesuatu yang melata di muka bumi, baik itu manusia dan hewan seluruhnya. Mereka melaknat para orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, saya tanya kepada antum, menyembunyikan ilmu itu dosa atau tidak? Kalau ada orang yang berdosa, bukankah karena dosanya itu memungkinkan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rahmatnya kepada umat manusia atau tidak? Maka yang menjadi korban bukan dia aja, tapi banyak orang. Termasuk di sini dawab, hewan melata. Makanya mereka mengatakan apa? Muni'nal qatra bima'asi bani Adam. Gara-gara maksiat mereka ini, kita tidak mendapatkan air hujan. Makanya antum sudah pelajari, ketika kita sholat istisqa itu disunnahkan bagi kita sholat di lapangan. Terus apa yang kita lakukan? Disunnahkan kita untuk membawa seluruh hewan ternak kita. Seluruh hewan ternak kita bawa di tempat kita sholat itu. Maka kita berdoa nanti khotimnya, ya Allah, seandainya kami tidak berhak untuk mendapatkan hujan, ini hewan-hewan ternak kami. Makanya apa kata di dalam hadis itu? Walaulal bahaim ma umtiu. Seandainya bukan karena hewan-hewan ternak itu, mereka tidak akan diturunkan hujan. Paham atau tidak? Ada wajah yang lain juga. Kalau nggak salah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim itu. Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau mengatakan apa? Kenapa kok sampai hewan juga ikut melaknat orang yang menyembunyikan ilmu ini? Kalau manusia jelas, karena manusia itu kena mudaratnya atau tidak. Misalnya Ustaz Istighfar yang punya ilmu sholat, saya mau sholat, tapi dia nggak mau share ilmunya, akhirnya gara-gara dia nggak mau share, saya masuk neraka, jelas mudarat untuk saya. Iya atau tidak? Tapi kalau hewan bagaimana? Bukankah ilmu agama Islam itu mencangkup muamalat manusia dengan segala hal? Termasuk muamalatnya dengan Allah, muamalatnya dengan makhluk. Begitu pula muamalahnya dengan hewan, iya atau tidak? Di dalam Islam kita diajarkan cara menyembelih. Dalam Islam kita diajarkan adab-adab menyembelih, iya atau tidak? Tapi gara-gara Ustaz Istighfar tidak mau berdakwah, maka saya nggak tahu adab menyembelih. Maka dengan pisau yang kurang kurang tajam saya sembelih hewan, saya nggak tahu ternyata itu berdosa. Maka hewan saya kesakitan atau tidak, mendapatkan mudarat atau tidak, maka karena itu mereka melaknat. Di dalam Islam kita dihajarkan bahwasanya hewan-hewan itu punya hak, ya atau tidak? Tapi karena dai ini, ustadz ini enggan untuk berdakwah, orang-orang nggak tahu bahwasanya hewan ternaknya punya hak yang harus dipenuhi. Maka gara-gara itu mereka nggak dikasih makan sama yang punya. Gara-gara itu mereka kelaparan, kurus. Gara-gara itulah mereka melaknat.
Paham atau tidak? Itu qaul. Ada juga qaul yang kedua, misalnya mengatakan bahwasanya yang melaknat itu adalah kullu syai'in siwa tsaqalaini al-jinni wal ins. Segala sesuatu selain jin dan manusia. Yang dimaksud dengan walla'inun di sini adalah segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Coba lihat di halaman terakhir di khamisuha, ketemu? Khamisuha paling bawah di halaman ini, halaman yang sama. Khamisuha, jarak beberapa baris dari yang barusan. Ketemu? Di sana ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis. Apa katanya hadis itu, riwayat itu? Wa dzalika idza wudi'a ar-rajulu fi qabrihi. Kalau seseorang itu diletakkan di kuburnya, maka ditanya kepada dia oleh malaikat, ma dinuka wa ma nabiyuka wa man rabbuka, ya kan? Ma'ruf pertanyaan itu. Fayaqulu ma adri. Saya enggak tahu. Ya atau tidak? Saya enggak tahu katanya. Fayudrabu darbatan yasma'uha kullu syai'in illa tsaqalaini al-insi wal jin. Maka dia dipukul, dipecut oleh malaikat yang mana azab atau siksaannya itu, jeritannya itu didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Makanya anjing kan mendengar itu. Fala yasma'u syai'un sautahu illa la'anahu. Maka tidaklah ada makhluk yang mendengar suaranya disiksa di alam kubur itu kecuali dia dilaknat. Ini yang dimaksud dengan wayal anuhumul la'inun. Maka malaikat berkata kepada dia, la daraita wala talaita. Kamu ini udah enggak tahu, enggak mau baca, enggak mau share juga ilmumu. Maka mampus sekarang ini ya. Kadzalika kunta fid dunya. Begitulah caramu di dunia dulu. Coba di dunia kamu ketika ditanya mau share, mau berbagi, ya sekarang kamu bisa jawab. Tapi di dunia kamu punya pengetahuan, kamu nggak mau share, kamu nggak mau jawab, sekarang kamu nggak bisa jawab. Fahim tuh insyaallah. Ini menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga misalnya mengatakan ana alan nar yal'anunahum aidan. Yang dimaksud dengan wayal anuhumul la'inun adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena betapa banyak penghuni neraka itu masuk neraka karena mereka nggak ada ilmunya. Kenapa mereka nggak ada ilmu? Karena nggak ada yang ngajar. Kenapa nggak ada yang ngajar? Ada orang yang alim tapi mereka enggan untuk mengajar. Maka orang-orang yang masuk neraka itu melaknat dia. Apa katanya Allah? Dia ini yang menyembunyikan ilmu. Gara-gara dia maka dilaknat oleh penghuni neraka. Paham tuh? Ada juga pendapat yang keempat dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya kalau ada dua orang yang saling melaknat, A melaknat B, B melaknat A. Tapi laknatnya itu tidak jatuh, maksudnya tidak ke si A, tidak ke si B. Maka laknat ini pindah langsung otomatis ke orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Itu dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Dari Sayyidina Ibnu Abbas mendapat yang kelima mengatakan innalahum la'natain. Mereka mendapatkan dua laknat. Laknatullah wa laknatal khalaiq. Laknat Allah dan laknat makhluk. Maka di sini Ibnu Abbas seakan-akan menafsirkan secara umum, makhluk secara umum tanpa membeda-bedakan. Paham tuh? Baik. Ada pendapat keenam yang saya tidak besarkan di sana. Wasadi suha, berkata Abu Muslim, walla'inun di sini yang dimaksud adalah alladzina amanu bihi. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang percaya kepadanya. Maksudnya apa? Jamaah yang mau bertanya kepada kita, kan mereka percaya kepada kita, dan kita nggak mau share ilmu kita, maka mereka ini melaknat. Paham atau tidak? Apa? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idzan fahimtum?" Khulasatul qaul. Di sini Imam Ar-Razi menukilkan sebuah ungkapan dari Al-Qadhi, bahwasanya beliau berkata, "Dallatil ayatu ala anna hadzal kitman minal kabair." Tafsir yang kita kaji malam ini semuanya menunjukkan bahwasanya menyembunyikan ilmu itu adalah termasuk daripada dosa besar. Li'annahu ta'ala aujaba fihi al-la'n. Kenapa? Karena balasannya dilaknat. Itu menunjukkan bahwasanya itu dosa besar.
wa yadullu ala anna ahadan minal anbiya lam yaktum ma hummila minar risalah. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun daripada anbiya itu menyembunyikan risalah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma munzila min rabbik. Fa illam, apa katanya? Ya. Baik, ila akhirih. Baik. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Tafsir ayat ini sedikit. Saya cuman sebelum kita terjemahkan ayat ini, kita baca satu kaidah dari Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Istasna ta'ala at-taibina as-salihin li a'malihim wa aqwalihim al-munibina li taubatihim. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang bertaubat dan mereka beramal saleh, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan mereka, dari orang-orang yang masuk kepada golongan orang terlaknat. Wala yakfi fit taubati inda ulama'ina qaulul qail qad tubtu. Ulama kita, maksudnya Imam Al-Qurtubi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganggap bahwasanya taubat itu enggak cukup dengan perkataan saya taubat. Enggak cukup. Hatta yadhhara minhu fi tsani khilaful awwal. Sampai orang itu, ya, setelah dia bertaubat itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang dia lakukan sebelum bertaubat. Misalnya, apa kata? Fa in kana murtaddan raja'a ila Islam muzhiran li syara'ihi. Kalau dia misalnya murtad, maka dia kembali kepada Islam. So, jadi keadaan dia setelah taubat itu bertentangan dengan sebelum dia bertaubat. Paham tuh? Wa in kana min ahli al-ma'asi zahara minhu al-amalus salih, al-amalus salih. Kalau dia ahli maksiat, berarti yang dia nampakkan adalah amal saleh. Wa janaba ahlal fasad wal ahwal allati kana 'alaiha, dan dia menjauhi orang-orang yang rusak, circle-circle yang membuat dia rusak dan seterusnya. Wa in kana min ahlil awsan, kalau sebelum taubat dia itu menyembah berhala, janabahum, maka setelah taubat dia menjauhi berhala-berhala itu. Wa khalata ahlal Islam, dan dia bergaul dengan orang-orang Islam. Wa hakadha yadhharu aqsa ma kana alaih, harus dia mampu menampakkan lawan dari keadaan yang dia sebelum bertaubat. Kita lihat orang yang kita baca sekarang, ayat yang kita baca ini berbicara tentang apa? Orang yang menyembunyikan ilmu, kan? Dia itu bermaksiat atau tidak dengan menyembunyikan ilmu? Perbuatannya yang menyembunyikan ilmu itu maksiat, kan? Kalau dia mau bertaubat, apa syaratnya? Cukup dia bilang tuh betul? Ya. Nah, apa katanya? Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan dia memperbaiki dirinya. Tobaan, dia dengan menyembunyikan ilmu itu ada kerusakan, maka harus dia melakukan islah, baik dirinya maupun lingkungannya. Baik. Apa setelah itu? Wa bayyan, dan dia harus menjelaskan apa yang dia sembunyikan. Kalau sebelumnya dia enggan mengajarkan orang ngaji, maka setelah dia bertaubat, maka harus diajarkan orang ngaji. Paham tuh? Kalau dia enggan berceramah, maka setelah dia taubat, dia berceramah. Kalau disuruh khutbah Jumat, dia malahan pura-pura sakit, maka besok kalau dia taubat harus dia berkhutbah Jumat. Apa katanya? Kalau dia sudah taubat, islah, kemudian menjelaskan apa yang sebelumnya dia sembunyikan, faulaika atubu alaihi Allah wa anat tawwabur rahim. Baik, selesai kita dari ayat ini dan selesai pula majelis kita. Cuman sebelum kita tutup, ada nukilan dari kitab Adabuddin wa Dunya yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Saya punya cetakan Darul Minhaj. Kalau kalian beli itu, beli cetakan Darul Minhaj. Atau ada juga cetakan Maktabah Asy-Syamiyah, itu 2 jilid, sama-sama bagus. Apa katanya? Ada sebuah asar yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya beliau karramallahu wajhah berkata, ma aqadallahu al-ahda ala ahli al-jahli an yata'allamu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang-orang yang jahil
agar mereka belajar hatta akhadha ala ahli ilmi al-ahda an yu'allimu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang-orang yang punya pengetahuan agar mereka senantiasa mengajarkan ilmu mereka. Jadi sebagaimana orang jahil wajib belajar, orang alim wajib mengajar. Itu katanya Sayyidina Ali. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebagian waqad qila fi mansuril hikam, katanya man katama ilman fa ka'annahu jahil. Siapapun yang menyembunyikan ilmunya seakan-akan dia jahil. Fahim itu insyaallah. Kapan tapi seperti itu? Kalau memang menyebarkan ilmu itu yata'ayyan alaih, memang sudah fardu ain untuk dia. Fahim tuh? Tapi kalau ada yang sudah melakukan, selesai, gugur kewajiban. Baik. Kemudian terlebih lagi teman-teman sekalian, menyebarkan ilmu ini, makin kurang ilmu kita atau makin bertambah? Nah, di dalam kitab Al-Fawaid ini nanti, ketika Mami berbicara tentang fadilah ilmu, mana yang lebih afdal, ilmu atau harta? Di antaranya adalah penyebab ilmu itu lebih afdal katanya di sini, nanti dalam kitab Al-Fawaid. Kalau harta itu kita kasih orang dia berkurang, ya atau tidak? Kalau ilmu itu tidak, dia bertambah ilmu itu. Makanya di dalam riwayat itu dikatakan man 'allama ilman, apa katanya? Man 'allama ilman. Siapapun yang mengajarkan ilmu, 'allamahullahu ma lam ya'lam, atau ilma ma lam ya'lam. Akan kita temukan di sini. Siapapun yang mengajarkan orang ilmu, maka Allah akan membukakan dia futuh terhadap ilmu yang belum dia ketahui, akan bertambah. Makanya disebutkan di sini waqala ba'dul hukama idza kana min qawaidil hikmah. Kalau di antara kaidah hikmah mengatakan badlu ma yanqusuhul bad, kita manusia itu dianjurkan untuk menyebarluaskan sesuatu yang kalau kita sebarluaskan itu dia akan berkurang. Harta misalnya akan berkurang. Fa ahra an yakuna min qaidiha badlu ma yaziduhul bad. Maka lebih utama lagi kita diperintahkan untuk menyebarkan sesuatu yang dengan disebarluaskan dia akan bertambah. Loh iya dong. Kalau yang kurang aja kita disuruh sebarluaskan, apalagi yang bertambah. Itu orang cerdas. Allah. Ya, makanya jangan malas-malas muzakarah teman-teman sekalian, karena di muzakarah itu ada futuh. Baik. Wa qala ba'dul ulama kama annal istifadata nafidatun lil muta'allim kadzalikal ifadatu faridatun 'alal mu'allim. Sebagaimana istifadah, belajar itu sunnah bagi para penuntut ilmu, demikian pula ifadah, memberikan orang lain pengetahuan adalah kewajiban bagi seorang mu'allim. Hukumnya orang-orang belajar sunnah. Iya, terutama pada ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang belajar, maka yang lain gugur kewajiban. Maka fi haqqihim, belajar itu adalah sunnah. Tapi kalau sebagai seorang mu'allim, wajib hukum mengajarkan ilmu. Terakhir kita tutup dengan ucapan Khalid ibnu Safwan di sini. Beliau mengatakan inni la afrahu bi ifadatil muta'allima aktsara min farahi bi istifadati minal mu'allim. Saya itu jauh lebih berbahagia tatkala saya itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang belajar dengan ilmu saya. Jauh lebih bahagia daripada saya belajar dan mendapatkan faidah dari guru saya. Kenapa? Karena kalau kita yang belajar teman-teman sekalian, kemudian kita dapat istifadah dari guru kita, ilmu itu bisa jadi bermanfaat untuk kita atau bisa jadi tidak, ya atau tidak. Dan ada kemungkinan ilmu itu akan bermanfaat untuk orang lain juga kalau kita rajin share. Tapi kalau sudah kita itu menyebarkan ilmu, terus orang paham apa yang kita sebarkan, terus kelak dia sebarkan ilmu yang kita sebarkan kepada mereka, inilah yang akan tidak terputus ketika kita mati. Makanya apa katanya Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam in qata anhu amalahu illa min salasin. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, awaladun salih yad'u lahu, aw tiga, aw ilmun yuntafa. Ini ilmun yuntafa'u itu. Ilmu yang di-share, yang orang ngambil manfaat. Bayangkan, kalau kita punya murid 10 nanti masing-masing punya murid 10, udah 100 tuh. Kita mati begitu terus. Bayangkan, makanya Mami ini gimana besar pahalanya ya? Ya Allah, jangan diikuti para alumni yang
yang malas-malas nggak mau ngaji. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan summa lahu bit ta'limi naf'an. Dengan mengajarkan ilmu itu kita dapat sekurang-kurangnya 2 faedah. Yang pertama, ahaduhuma ma yarjuhu min sawabillahi ta'ala. Pahala atau ba'an? Kita mendapatkan pahala. Faqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'lima shadaqatan. Nabi SAW menjadikan kita mengajar orang ilmu itu sebagai sedekah. Kita mungkin nggak punya uang, tapi kita punya ilmu. Kita punya mulut untuk mengajar. Maka apa yang keluar dari lisan kita itu sedekah. Nabi SAW bersabda, tasaddaqu ala akhikum bi'ilmin yursiduhu wa ra'yin yusaddiduhu. Tuh, bersedekahlah kalian kepada saudara kalian dengan ilmu yang akan membimbing dia, atau pendapat yang akan menjadikan dia yusaddiduhu, maksudnya meluruskan. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, belajarlah, wa'allimu. Kalau kalian udah pintar, alimu, ajarkan orang. Fa inna ajral alim wal muta'allimi sawa. Sebab pahala orang yang belajar dan mengajarkan itu sama. Qila wa ma ajruha? Ya Rasulullah, apa pahala mereka? Qala mi'atu maghfiratin, 100 ampunan. Wa mi'atu darajatin fil jannah, dan 100 derajat di ini. 100 derajat ini enggak main-main loh ini. Sana di bawah orang yang ke 100 itu. Kita di 100 atas ini. Itu manfaat yang pertama. Pahala manfaat yang kedua, ziyadatul ilmi wa itqanul hifzi. Ya. Bertambahnya ilmu, dan tentunya apa yang kita ajarkan lama-lama akan membekas di kepala kita. Lama-lama akan mungkin kita. Makanya kalau kita mudzakarah, teman-teman sekalian, apa katanya? Hayatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kita bermudzakarah itu, kita bukan sekedar menjadikan maklumat itu masuk ke kepala kita, tapi menjadikan ilmu itu hidup di kepala kita. Lalu itu kan, itu makanya dikatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Paham itu insyaallah? Nah, ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Berarti sudah selesai kita membahas tafsir 4 ayat-ayat dakwah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, dengan masuk kepada pembahasan kitab ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.